Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengar firman kehidupan di pagi hari ini, Selasa 26 April 2022, yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan adalah hindarilah hidup yang mengeluh. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita sudah merayakan Paskah dan saat ini kita berada pada minggu-minggu sesudah Paskah. Kita mengetahui bahwa Paskah membawa pengharapan akan keselamatan dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Namun pada kenyataannya, ketika kita melihat dunia sekitar kita, maka kita dapat melihat masih banyak orang yang belum menemukan pengharapan dan hidup mengeluh. Bahkan tidak jarang orang Kristen pun masih banyak yang hidup mengeluh, seakan-akan tidak memiliki pengharapan lagi. Ada banyak orang telah hilang pengharapannya. Mereka hidup dalam kehampaan, kesedihan, dan penuh dengan keluhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Apakah mengeluh adalah sesuatu yang salah? Bukan. Mengeluh adalah suatu hal yang sangat manusiawi. Namun, jika kita mengeluh, firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Bila kita memperhatikan konteks kitab Ratapan, kitab ini dimulai dengan kisah mengenai keruntuhan dan kesunyian Yerusalem, di mana di sana digambarkan mengenai betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang besar. Ia tinggal di tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, dan seterusnya. Kejayaan Yerusalem tinggallah kenangan, berganti derita dan sengsara. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya, dan ia tidak berpikir akan akhirnya di mana sangatlah dalam ia jatuh. Baru pada saat itulah ia berseru-seru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya." Seperti itulah gambaran kebobrokan dan kehancuran Yerusalem. Tiada lagi harapan, yang ada hanyalah kepastian kebinasaan. Karena memang upah dosa adalah maut. Makanya kitab ini menekankan tentang pentingnya setiap orang mengeluh akan dosa-dosanya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ajakan itu ditujukan juga kepada kita saat ini. Marilah kita mengeluh akan dosa-dosa kita. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Itulah yang terpenting untuk kita lakukan dibandingkan setiap keluhan-keluhan karena pencobaan biasa yang kita hadapi dalam hidup ini. Biarlah melalui
perenungan ini, kita mengingat kembali apa yang telah diperbuat Allah di dalam Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita. Baiklah kita memeriksa diri kita dan bertanya ke dalam diri kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah hidup kita sudah sesuai dan berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah berserah dan berpasrah diri penuh kepada Tuhan di balik setiap usaha yang kita lakukan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah sebagai bukti ibadah kita yang sejati? Baiklah kita menjawabnya secara pribadi. Kita menjadikannya sebagai bahan perenungan dan permenungan di sepanjang hidup kita. Mengeluh dan meratap tidaklah akan mengubah keadaan. Nabi Yeremia mengajak umat Israel untuk menyelidiki dan memeriksa hidupnya serta kembali berpaling kepada Tuhan. Ketika umat Israel merendahkan diri, bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka saat itulah Tuhan berjanji akan mengembalikan kejayaan mereka. Dan janjinya itu digenapi 70 tahun kemudian. Mereka diizinkan untuk pulang ke negerinya dan membangun kembali rumah bagi Tuhan di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Untuk itu, kita perlu belajar untuk tidak mengeluh atas segala sesuatu yang terjadi. Kalaupun mau mengeluh, lebih baik kita mengeluh atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang telah kita perbuat dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan terhadap sesama ataupun terhadap Tuhan. Bertobatlah dan berpalinglah pada Tuhan. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami untuk melakukan aktivitas kami dan pekerjaan kami hari ini. Ya Bapa, ajarlah kami untuk mengenal diri kami di hadapan-Mu. Engkau telah mengampuni segala kesalahan kami. Biarlah kami mensyukuri pengampunan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kasih-Mu tetap nyata dalam segala tindak tanduk kehidupan kami satu hari ini. Ajarlah kami untuk tidak mau mengeluh atas apapun yang sedang kami hadapi. Biarlah kami senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.